Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulia alias R, kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan organ reproduksi sapi betina dan jantan serta fungsinya dan hormon reproduksi sapi betina dan jantan. Organ reproduksi sapi betina yaitu ada ovarium, di mana ovarium ini terdiri dari dua bagian, yaitu kanan dan kiri. Tetapi pada bagian ovarium kanan biasanya lebih besar karena fisiologinya lebih aktif pada ovarium kanan. Ovarium ini memiliki fungsi ganda, yaitu reproduksi dan endokrinologi. Untuk fungsi reproduksi yaitu menghasilkan sel telur dan ovum, sedangkan untuk fungsi endokrinologi yaitu menghasilkan hormon-hormon yang berperan dan proses kelahiran dan pasca kelahiran, di antaranya yaitu hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya yaitu tuba Fallopi atau ovida, yang dimana berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah diovulasikan sebagai media transport bagi spermatozoa sampai tempat fertilisasi, tempat bertemunya sel telur dan sperma sebelum terbentuknya sigot. Selanjutnya yaitu uteri, yang dimana uteri ini terdiri dari dua bagian, yaitu korno uteri atau badan uterus dan korpus uteri atau tanduk uterus. Pada bagian ini memiliki fungsi sebagai penghasil PG2F alfa dan juga sebagai tempat perkembangan fetus dan tempat pembentukan plasenta atau tempat implantasi, serta sebagai tempat pengeluaran fetus saat partus atau kelahiran. Selanjutnya itu serviks. Serviks ini berfungsi untuk mencegah mikroorganisme atau benda asing masuk ke dalam lumen uterus. Pada dinding lumen uterus terdapat sel-sel penghasil cairan kental bersih benih sebagai pertanda ternak sapi betina sedang birahi. Fungsi dari cairan tersebut adalah menyeleksi sperma dan memudahkan jalannya spermatozoa yang telah disemprot oleh penis masuk dalam vagina menuju lumen serviks. Selanjutnya itu vagina. Vagina ini berfungsi sebagai alat kopulatoris, tempat keluarnya fetus saat partus. Dan selanjutnya itu vulva dan klitoris adalah alat kelamin luar. Vulva akan terlihat ketika birahi, yang dimana vulva dan kelenjar di dinding vulva akan memunculkan klitoris pada saat birahi. Organ yang lainnya yaitu ada bagian orificium uretra, diverticulum uretra, vesika urinaria, tulang pelvis, rectum, anus, ligamentum, arteri uteri, fornix vagina, dan himen atau lipatan membran. Yang pertama itu ada testis. Testis ini memiliki fungsi sebagai produksi spermatozoa dan androgen. Selanjutnya ada skrotum, berfungsi untuk mendukung testis, mengontrol suhu testis, dan perlindungan testis. Yang selanjutnya itu spermatozoa, fungsinya untuk mendukung testis dan mengontrol suhu testis. Yang lainnya itu ada epididymis, yang memiliki fungsi sebagai konsentrasi spermatozoa, penyimpanan, pematangan, dan transformasi spermatozoa. Dan ada juga vas deferens, yang dimana berfungsi juga sebagai transportasi spermatozoa. Dan selanjutnya itu ada uretra, yang dimana uretra ini memiliki fungsi sebagai transportasi semen. Selanjutnya itu kelenjar vesikular, berfungsi sebagai kontribusi cairan, substrat energi, buffer terhadap semen. Selanjutnya itu kelenjar prostat, yang dimana kelenjar ini berfungsi sebagai kontribusi cairan dan ion anorganik pada semen. Dan ada juga kelenjar yang berfungsi untuk kontribusi cairan, substrat energi, buffer terhadap semen. Dan ada juga kelenjar uretalis yang dimana berfungsi untuk membersihkan sisa urin dan uretra, serta penis, yang dimana berfungsi sebagai organ populasi jantan, dan rectifium berfungsi untuk pembungkus atau pelindung penis. Yang pertama yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH, yang dimana organ ini yang bertanggung jawab memproduksi gonadotropin releasing hormone atau GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral, dan GnRH
memiliki fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua yaitu folikel stimulating hormone atau FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH, maka FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel de Graaf atau folikel yang siap ovulasi. Yang ketiga yaitu luteinizing hormone atau LH, yang dimana selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain yaitu luteinizing hormone atau LH. Fungsi dari LH ini untuk merubah morfologi dari ovarium, dan LH menstimulasi terbentuknya luteus atau sisa dari folikel yang sudah ovulasi. LH juga menstimulasi terjadinya ovulasi. Keempat yaitu estrogen. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Jadi semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Maka tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tinggi kadarnya GnRH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Yang kelima yaitu progesteron. Dimana progesteron mempunyai nama lain yaitu hormon kegentingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kegentingan. Jadi hormon progesteron akan menekan produksi LH dan FSH, dan inilah yang menyebabkan pada saat bunting hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Dan yang terakhir yaitu prostaglandin. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Saat fetus sudah mencapai masa kelahiran, maka tubuh fetus sudah semakin besar dan ruang uterus akan terasa sempit sehingga fetus mengalami stres. Maka fetal stres inilah yang akan menstimulus disekresikannya hormon prostaglandin yang memicu terjadinya proses kelahiran. Pertama yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH, yang dimana proses spermatogenesis diatur oleh hormon. Pada sapi jantan disebut lengkung hipotalamik pituitari testikular, yang dimana hubungan ketiga organ ini dalam sistem reproduksi diatur oleh hormon baik secara feedback negatif dan positif. Kelenjar hipotalamus mengeluarkan GnRH memicu pelepasan kelenjar pituitari anterior untuk mengeluarkan hormon lutropin atau LH dan politropin atau FSH. Yang kedua yaitu folikel stimulating hormone atau FSH, yang dimana FSH ini bersama testosteron akan bekerja sama untuk mengatur proses spermatogenesis. Reseptor dari FSH terdapat di sel Sertoli, dan FSH akan menstimulus sel Sertoli untuk menghasilkan androgen binding protein atau ABP, yang dimana ABP ini diperlukan untuk menjaga konsentrasi testosteron sehingga spermatogenesis dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu luteinizing hormone atau LH. LH ini menstimulus sel interstisial yaitu sel Leydig untuk membantu proses steroidogenesis dan produksi testosteron. LH bersinergi dengan FSH dalam menjaga konsistensi mutu sel sperma. Jadi ketika kadar testosteron di dalam darah menjadi rendah, GnRH akan menstimulus sekresi LH, dan ketika testosteron kembali cukup akan memberikan feedback negatif terhadap sekresi GnRH dan LH. Selanjutnya itu testosteron. Jadi secara umum hormon ini di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua, yaitu golongan HPG hormones atau hipofisa pituitari gonadal axis dan hormon steroid. Jadi testosteron ini termasuk ke dalam golongan hormon steroid karena steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai organ reproduksi sapi jantan dan betina
serta siklus hormon reproduksi sapi jantan dan betina. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.